Tadi saya dari yang pertama ya. Yang pertama itu maksudnya dari kalau sudah kelihatan ya layar Word saya, ini kenapa saya ini ketik aja ya. Sebentar, kalau menentukan menggambar. Menggambar. Oh, sistem. Oke. Menggambar sistem pertidaksamaan. Jadi kalau misalnya saya ambil pertidaksamaan ngasal aja ya, sebentar. Kalau misalnya kita punya sistem pertidaksamaan supaya cepat ya kalian ya gambarnya, kemudian menentukan daerah penyelesaian juga cepat. Itu saya ambil soal dulu sebentar. Ini aja deh. Nah, ini kan tandanya macam-macam yang ini. Sebentar. Nah, kayak gini. Menggambar sistem pertidaksamaan yang ini nih. Jadi dari soalnya itu sudah caranya adalah begini. Ini saya nanti kita cropping aja ya coretannya gini. Biar cepet. Oh, kita ke sini aja nih ya. Kemarin saya lihat ada yang memakai GeoGebra. Nah, saya tunjukkan juga di sini. GeoGebra biar kalian bisa. Lama GeoGebra-nya sambil menunggu GeoGebra saya kebuka, ini gini aja. Kalau yang masih takut nggak akurat, nanti gambarnya miring-miringnya salah. Nah, ke angka yang salah, ini selalu buatlah tabel seperti ini, X0, Y0 gitu ya. X0 berarti 24 di sini. Dari sini nanti kita mengetahui skala kita harus berapa. Karena kan gambarnya nanti kalian gunakan penggaris ya. Jangan tiru Bu Helen nih, karena di sini nggak bisa. Nanti kita pakai yang lurus-lurus deh, coba. Kemudian kalau yang Y-nya 0 sekarang, berarti 12 ya. Nah, kita dapat skalanya nih, Y-nya 24 nih, tingginya, panjangnya. Nah, coba di garis yang lain. Apakah lebih panjang dari itu, gitu ya. X, Y. Kalau X-nya 0, berarti 6 nih Y-nya. Oh, ini lebih pendek, berarti ini yang lebih panjang. Kalau Y-nya 0 nih, berarti 12. Nah, X-nya masih sama nih, 12, 12. Nah, kita coba yang satunya nih. Ini X, di sini Y. 0. Kalau X-nya 0, berarti ini min 2 dibagi min 1 ya, 2 nih. Kemudian kalau X-nya 0 nih, Y-nya 0 ya. Y-nya 0, berarti di sini min 2. Oke, berarti ada minnya nih. Nah, kita buat di sini sampai 24. Ada X-nya min 2, berarti Y-nya nggak ada min, berarti kita ke sana aja. Nah, ini Y, ini X. Jangan lupa ada 0,0-nya ya, acuan supaya nanti saat saya koreksi itu tahu, oh ini bukan garis dari persamaannya gitu ya. Ini adalah garis sumbu. Nah, kita gambar nih garis yang pertama. Oh, ini tadi saya bilang mau garis lurus. Lupa lagi. Nah, ini kan skalanya nih, Y-nya itu sampai 24. Berarti saya pakai skala berapa nih ya? 4 aja deh. 4 berarti 6 ya. Nih, ini segini 4 nih. 4. Ini 4. Maksudnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 24 ada di sini. 6. Nah, ini adalah 24. Buat skala yang seperti ini, nggak harus satuan ya. Jadi kalian lihat nih angka yang besar di tabel kita itu berapa. Kemudian kita ukur aja nih. Yang penting mendekati sama nih ya. Nah, baru dapat 24. Nah, kemudian Y-nya 12. Nah, kita sama aja. Kan tadi segini 2 nih. Oh, berarti segini 2 juga nih. 2. Ini 4. Kemudian ini 6. Ini kurang panjang. Saya
Hapus dulu nih. Dipanjangin dulu. Nah, ini berapa tadi? Ini 48. Oh, ini kurang panjang ya? Sebentar, saya salah deh. Gimana sih Bu Helen nih? 4, oh salah ngitung ya. 4, 8. Oh, ini 4, 8, 12. Oh, ini udah sampai 12. Oke, ini 12. Oke. Ini X sini. Kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, 0,24 itu berarti titiknya nempel di sumbu ya. Pokoknya kalau ada unsur nolnya itu nempel di sumbu. Kita gambar garisnya nih. Garisnya pakai penggaris supaya nggak miring-miring ya. Ini garis 1 nih. Jadi kita kasih lambang aja nih. Kalian pakai warna yang berbeda juga boleh. Supaya seperti siapa ya? Anana tulisannya bagus. Pakai warna-warni. Siapa lagi ya? Nggak cuma 1 kok. Ini garis 1. Ini garis 2. Ini garis 3. Udah deh. Ini garis 1 berarti. Nah, kemudian garis yang kedua. Kita letakkan titiknya 0,6. Berarti ini tadi 8, berarti 6 di sini ya. 6. Separuhnya ya. Ini saya tulis 4. Biar nggak lupa. Ini 4. Nah, kemudian 12,0. Oh, sama di sini. Kita gambar garisnya. Ke sana. Nah. Oke, udah jadi. Ini garis yang kedua. Garis yang kedua. Nah, sekarang garis yang ketiga. 0,2. 0,2 ada di pakai hijau. 0,2 di sini nih. Nah, 2. Kemudian min 2, oke, min 2 di sini. Nah, ini min 2. Kemudian kita hubungkan dengan garis ke sana. Nah, biasanya kalau kayak gini kan rada bingung ya menentukan. Lah, ini Bu, saya suka bingung nih. Daerah mana yang diarsir supaya akurat jawaban kita benar. Nah, ini jadi acuan nih. Kurang dari berarti garis 1 ke dalam ya. Kurang dari ke dalam nih. Wilayah yang ini nggak mungkin. Yang ini antara ini di sini nih, daerah sini. Yang ini kita coret dulu boleh nih. Buang dulu, jangan diambil. Kemudian garis yang kedua lebih dari, oh ini positif semua kan? Berarti ke kanan, ke atas. Kanan atas. Garis yang merah nih kanan atas. Berarti yang di sini bukan nih. Ini pasti bukan, ini juga bukan nih. Nah, kemudian tinggal garis 3 nih. Garis 3, sebentar. Saya keliru ya. Garis 2 kan yang ini ya. Oh ini 3. Sorry, tadi benar ya. Yang ini bukan, yang ini bukan. Nah, kemudian garis yang ketiga nih. Lebih dari X-nya positif, ya udah kita pakai acuan X aja. Kalau X-nya positif di sini lebih dari, berarti dia sebelah kanan gitu ya. Kanannya garis 2. 3. Kanan, berarti ke sini nih. Ini bukan nih. Nah, ini DP-nya yang di sini. Ini DP-nya. Begitu. Ini daerah penyelesaian. Gitu. Nah, sekarang kita coba cek dengan GeoGebra. Udah muncul belum ya? Nanti minta tolong tuliskan soalnya ya, pertidaksamaannya nih. Ya, Oke, Bu. Oke. Kita pindah ke GeoGebra sekarang. Sebentar, ini saya cropping dulu ya. Sebentar. Nanti hilang deh kalau pindah tempat. Ini saya cropping dulu. Pakai apa ya? Oke, copy. Ya. Kita pindah ke, sebentar. Kita pindah ke sini. Mana tadi ya? Saya mau pindah ke mana? GeoGebra ya? Oke. Lupa lagi. Ini dia GeoGebra-nya. Sip. Nah, tadi apa? Ganti persamaannya? 2X
2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 24. Lebih kecil. Nah, lebih kecilnya di sini nih. Nah, lebih kecil dari 24. Kemudian ini pencet yang ini nih. Nah, dan. Nah, persamaan yang kedua apa? Persamaan yang kedua, X ditambah 2Y lebih 2Y besar sama lebih dengan besar. Nah, lebih besar di sini. Lebih besar sama dengan berapa? 12. 12. Oke, kan masih ada nih. Berarti dan lagi nih. Dan yang ketiga apa? X dikurang Y X lebih dikurang besar Y sama dengan minus 2. lebih besar sama dengan minus 2. Oke, masih ada lagi kan tadi persamaannya? Masih Dan ada. lagi. Dan X lebih Lebih besar. besar sama dengan 0. Y Uh, lebih besar sama dengan ya. 0. Dan Y lebih besar dari 0. Oke, enter. Jebret. Nah, gambarnya jadi. Sebentar, saya geser dulu ya. Nah, ini dia. Bener kan gambar kita tadi di sini? Ya enggak? Ini saya ini dulu. Bu Helen, Ya, maaf Bu, apa? Ya. mau doa Angelus Bu. Oh, sorry. Oke deh. Yang mimpin doa siapa? Saya Bu. Oke, sebentar. Nah, gambar kita sama nih. Jadi kita mau pindahkan ke tadi ya, Word kita tadi mana? Ini saya copy gambaran kita yang manual tadi sama gambar kita yang di sini nih Nah, ini saya tadi mau ambil apa ya? Saya mau ambil ini export. Nah, copy. Oke. Kita kembali lagi ke Word kita. Oke, di sini. Nah, kita tempelkan. Ya, jadi deh. Nah, perhatikan gambar kita sama. Sebentar, biar kelihatan. Saya kecilin dulu. Biar kurang kecil. Yang atas juga dikecilin. Nah, perhatikan. Gambar kita sama kok. Nah, jadi kalau kalian lancar menggambar pakai manual, gambar aja pakai penggaris gitu ya. Sebenarnya gampang kok, nggak pakai lama. Nah, kalau kalian bisa pakai GeoGebra, silahkan, boleh. Jadi gambarnya seperti ini ya. Begitu. Cuman kalau yang manual, itu kan kita harus menentukan daerah penyelesaian sendiri. Kalau yang ini udah otomatis dari tadi ya, dari apa? Dari GeoGebra-nya sendiri yang akan mengarsir nih, yang menjadi arsiran mereka bersama. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau kalian menyelesaikan ini misalnya ada nilai max min-nya. Nah, ada fungsi tujuannya ya misalnya ya. Berarti kalian harus menentukan nih titik sudutnya nih. Titik sudut yang di sini ya, yang kalian cari ya, yang kena arsiran. Nah, yang di GeoGebra ini juga sama nih. Kok titiknya geser. Nah, yang di sini nih, gimana caranya eliminasi ya? Kalau yang titik udah di sini udah kelihatan nih 12,0 gitu ya, karena dia nempel di sumbu. Kalau yang melayang ini harus dieliminasi ya. Nah, ini kita lihat nih perpotongan antara garis yang mana nih supaya kita nggak salah eliminasinya. Nah, yang titik di sini, misalnya ini sebagai titik A. Titik A itu adalah eliminasi garis ini 2 tadi ya. Pertemuan antara 2 dan 3, berarti 2 dan 3 kita eliminasi, dapat titik A. Kalau kita mengeliminasi, kita nggak usah tanda pertidaksamanya nggak usah dibawa, kita tinggal tulis persamaan 2 tadi apa ya? X plus 2Y, jadi pertidaksamaannya jangan dibawa. Sama dengan, nah 12. Kemudian persamaan yang kedua, X min Y sama dengan min 2. Nah, tinggal dieliminasi. Oh, udah sama nih, berarti tinggal dikurang gitu ya. Nah, ini berapa nih? 3Y sama dengan 10. Oke, berarti 3,3 ya.
Y-nya adalah 10/3. Nah, X-nya berapa? Nah, X-nya kita substitusi aja ke salah satu. Yang gampang nih ya, ke sini ya. Berarti X-nya itu adalah, ini kan min 10/3, pindah ruas ke sana, jadi 10/3 dikurangi 6/3 ya. Duanya kita jadikan per 3 sama. Nah, jadi kita... kemarin saya lihat pekerjaan siapa ya yang memakai konsep determinan matriks. Boleh juga ya. Dari persamaan ini pakai determinan X-nya, determinan Y-nya, kemudian X itu adalah dx per d gitu. Y adalah dy per d. Itu yang ngajar siapa ya? Kelas 10 ya? Pak Widi. Bu, Ya apa? itu yang 12 min 2 itu bukannya jadi 14, Bu? Mana? Sebentar. Itu kan 12 min 2 yang di persamaan. Nah. Oh, oke. Nih, sebentar. Yang ini ya? Ini ya? Hah. Oke, terima kasih. Berarti bulat ya? Oke deh. Kalau bulat mah. Jadinya di sini, pecahan juga deh, 14 kok ya. Oke, berarti di sini kan min 14/3 nih, pindah ruas jadi 14/3 dikurangi 6/3 sama ya. Karena 2 ini samakan penyebutnya 3. Berarti nih dikurang berapa tuh? Jadi 8 ya? 8/3. Oke, jadinya 8/3. Nah, ini komanya jangan terbalik ya. Di titik A. Kemudian titik B. Dicari juga ya. Eliminasi dia perpotongan antara garis 1 dan garis 3. Gitu. Nah, itu kalau kalian pakai uji titik sudut ya. Berarti titik sudutnya semua dicari. Kemudian mana yang menjadi max atau min. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah, saya pakai ini aja ya, sebentar. Kalau misalnya tentukan, ini saya cara eliminasi bisa ya, pokoknya pakai sama dengan. Nah, kalau misalnya yang di sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum dari, nah kalau kalian mau belajar ngetik matematika itu kita carinya ke sini. Insert equation. F X, Y sama dengan misalnya apa ya? Min 2X plus 3Y. Misalnya ini. Oke, jadi, nah, kalau kalian mau pakai garis selidik ya, nah, memakai garis selidik. Oke, nah, caranya gimana? Fungsi tujuannya ini, jadikan garis selidik. Fungsi tujuan, jadi garis selidik. Berarti yang ini kita sama dengankan dengan nilai tertentu ya. Kita ambil dia misalnya sama dengan berapa ya? Sama dengan berapa, Gap? Kamu mengambil sama dengan berapa? Maksudnya, Bu? Nih, kan kita mau gambar garis selidik. Ini kan jadi garis selidik nih. Supaya bisa digambar berarti Fx, Y harus diangkakan nih. Diubah jadi angka. Nah, kamu mau ngambil angka berapa nih? Pilih angka berapa? 6 deh, Bu. 6, oke. 6. Jadi ya. Kemudian ini kita gambar nih. Nah, caranya gimana? Sama nih caranya. Kita buat tabelnya dulu. Kalau kalian masih bingung langsung ya. Bu Ellen tuh biasanya suka langsung. Kalau kalian bingung ngikutin Ibu, jangan diikutin. X-nya 0, tutup X-nya. Berarti 6 dibagi 3, 2 ya. Nah, kemudian gantian Y-nya 0. Y-nya tutup 0 nih. Berarti 6 dibagi min 2 berapa, Gap? Min 3. Min 3 ya. Oke, dapat min 3.
Berarti 0,2 itu di sini nih garisnya, titiknya. Kemudian min 3 di sana nih. Ini 2, ini min 3 di sini ya. Ini min 3. Nah, ini kita hubungkan dengan garis. Dengan garis warnanya apa ya? Merah deh, biar kelihatan. Ini garisnya ke sana nih. Sebentar, kok gambarnya nggak diturunin ya? Sebentar, ini hapus dulu ya. Nah, biar kelihatan. Nah, tadi adalah di 0,2 sama ini min 2, ini min 3. Nah, min 3. Ini kita hubungkan dengan garis lurus. Ini adalah garis lidik kita. Nah, sampai potongkan di arsiran kita ya. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah maksimum, ini loh maksimum. Maksimum. Nah, maka kita pentokkan garis lidik kita jauhin 0,0. Jadi jauhin 0,0 ke sana ya supaya semakin membesar ya. Berarti dia mentokan terakhir di titik sini ya. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Ini maksimum. Nah, berarti kalau kita udah dapat titik maksimumnya, kita eliminasi aja ini perpotongan antara garis 1 dan 3 tadi ya. Nah, kita eliminasinya cuma sekali. Yang ini nggak usah dicari. Ini nggak usah ya. Kenapa nggak usah dicari, Bu? Lah kan kita udah pakai garis lidik. Kita udah tahu nih kalau kita pentokkan di arsiran terakhir yang kena adalah di titik yang di sini nih. Misalnya ini tadi adalah titik A. Kemudian ini titik B. Ini titik C misalnya ya. Oh, titik B ini dapat maksimumnya. Kan begitu. Apakah paham? Pakai garis lidik? Bu, saya mau nanya, Bu. Oh, boleh, silakan. Jadi kalau pakai garis lidik tuh patokannya bukan yang paling tinggi, cuman yang paling terakhir kena sama si garis lidiknya itu. Betul sekali. Yang penting gini, kalau kita mencari maksimum, nah garis lidik kita itu di sebelah mananya 0,0 nih. Nah, kalau misalnya di sebelah kanannya 0,0 berarti kita dorong ke kanan lagi, jauhin 0,0 karena kita mau cari maksimum. Kalau minimum berarti kita tarik ke kiri. Nanti pentokan terakhir di garis lidik, nah ini minimum nih. Ini adalah minimum. Kalau ditarik ke mendekati menyeberangi 0,0 ya, ini adalah minimum. Apakah jelas? Jadi kalau misalkan dia maksimum, dia didorong ke atas gitu. Jauhin 0,0. Oke. Menjauh dari 0,0 ya. Oke. Ya, Bu. Arahnya, Terima kasih, Bu. oke. Jadi arahnya itu antara ke atas atau ke kanan gitu ya. Kalau maksimum ya logikanya. Kalau miringnya ke sana dan dia, nah ini miringnya ke sana ya. Miringnya ke, ini miring kemana nih namanya? Miring ke kanan ya. Atau gradiennya aja, kita berbicara gradien ya. Kalau gradiennya positif berarti kita dorong ke atas gitu ya. Kalau maksimum. Kalau miringnya ke sini, saya pakai warna yang berbeda biar. Kalau miringnya seperti ini garis lidik kita, maka dorong ke kanan. Oke? Ke kanan. Gitu. Kalau minimum berarti lawannya pasti. Jelas ya? Apakah masih ada yang kurang jelas nih garis lidik? Tapi nanti saat prakteknya di ulangan itu terserah kalian ya, mau pakai garis lidik atau pakai uji titik, terserah. Nggak ada yang diwajibkan. Jelas yang garis lidik? Kemudian nanti kalau membuat kesimpulan nih, kalau soalnya cuma seperti ini, kesimpulannya ya udah biasa aja. Jadi nilai maksimumnya adalah gitu ya, karena yang ditanya tentukan nilai maksimum berarti. Jadi nilai maksimumnya adalah sebentar Kenan. Nilai maksimumnya adalah sebentar. Tutupannya. Adalah, nah berapa nih
Kalian dapatnya pada titik. Nah, sebutkan titiknya. Pada titik. Nah, berapa koma berapa. B misalnya berapa koma berapa. Begitu. Cara menjawabnya ya, kalau dia dari sistem pertidaksamaan yang sudah ada di soal. Ya, Kenan, silakan. Saya mau nanya Bu, itu min 2x tambah 3y sama dengan 6 dapat dari mana ya? Sama dengan 6 ya? Sama dengan itu terserah kita. Ini terserah kita. Yang Oh, penting jadi yang dua-duanya bisa. habis dibagi. Paham? Oke Bu, masuk Bu. Oke. Ada lagi? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita ini siapa yang keluar dari Zoom ya? Tadi sebentar saya. Gilmore, oke. Ini kan 29 nih, berarti ada 4 ya. Gilmore, siapa lagi nih? Rafa, belum kembali? Oke, Sade, sudah kembali belum? Oh, Andra, mati. Berarti Andra, Gilmore, Sade, kok Sade, salah Sade. Sabrina, sama Rafa. Benar ya? Oke, semoga mereka segera kembali. Yang ini paham ya? Bisa ya? Sekarang kita lanjutkan tadi pertanyaan yang soal cerita ya. Kita langsung ke soal cerita deh. Ini saya hapus ya. Oh, ini Sabrina udah join. Andra sama Sabrina udah kembali. Oke. Tinggal 2 lagi. Tadi sebentar kita lihat ke soal. Bentar, ini dia. Nah, ini tadi soalnya siapa tadi? Lupa saya. Soalnya Egi ya. Oke, seorang pembuat kue mempunyai 8 kilogram tepung dan ini enggak suka saya. Sebentar. Seorang pembuat kue mempunyai 8. Nah, pertama, Egi, yang harus dibuat adalah apa nih? Kita harus menentukan apanya dulu, Gi. Gi. Egi mana ya? Gi. Oke. Oke. Pertama kalau ada soal cerita, yang harus dilihat adalah apa, Gi? Apa, Gi? Suara saya terdengar, Gi? Kamu juga kayaknya jaringan. Egi kayak robot. Kayak robot, Gi. Ya udahlah. Ya udah, semoga Egi bisa memperhatikan di sini ya. Yang lainnya aja, Gi, kamu kayak robot. Nanta aja deh, Nanta. Yang lainnya perhatikan ya. Kalau kalian dapat soal cerita, pertama yang harus dilihat adalah apa? Nanta. Jangan-jangan Nanta juga. Nanta, kamu nggak lagi ke toilet kan? Hilang, Nanta. Ada. Nanta. Halo Bu, Oke, ya, dengar. saya baru balik dari toilet Bu.
Oh, oke. Ya, sekarang nih Nanta di sini ada soalnya Egi tadi. Hah? Egi gara-gara Egi kayak robot suaranya, jadi sama Nanta aja deh. Kalau lihat soal cerita seperti ini, pertama yang harus dilakukan adalah apa? Melihat apanya dulu? Itu Bu, kalimat terakhir yang maksimumnya. Ya, Minimal. oke. Inilah yang kita temukan dulu. Berarti, ini saya tulis di sini ya. Permasalahannya. Permasalahan. Ini Gilmore udah join lagi. Maksimum. Nah, apa yang mau dimaksimumkan? Ini Bu, apa pendapatannya? Ya, pendapatan. Pendapatan dari mana? Penjualan kue. Ya, penjualan kue. Kue apa dan apa? Kue, bentar Bu. Dadar sama kue apem. Oke, berarti kue dadar itu adalah sebagai X dan kue apem itu sebagai Y. Nah, oke, kita X, Y udah dapet nih. Berarti fungsi tujuannya adalah fx, y, saya kopas dari atas aja nih. Saya biar oke. Nah, sama dengan berarti kue dadar itu dijual dengan harga berapa? 300 per buah Bu. Nah, berarti 300X ditambah kue apem 500 sih. 500Y. Oke, selesai. Nah, sekarang syarat. Fungsi syaratnya adalah, nah kan kalau misalnya bingung Bu. Ya udah pakai tabel nih ya. Kita pakai tabel nih supaya kalian juga bisa sebentar. Nah, kita bikin tabelnya dulu nih. Tabelnya adalah menceng-menceng. Ih, iya lupa mulu Bu Ellen. Sebentar. Kita pakai garis yang lurus ya. Ada garis lurus, miring-miring. Kemudian garis yang kedua. Ini. Garis yang ketiga. Ini. Nah, kemudian kita bikin di sini juga. Di sini juga. Udah, minimal ini dulu. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. Ini adalah dadar, kue dadar ya. Kue dadar. Kue dadar. Itu adalah X. Oke. Kemudian yang bawah adalah kue apem. Adalah Y. Oke, nah pokoknya X dan Y itu kita masukkan di baris pertama dan baris kedua gitu ya. Nah sekarang temukan variabel yang lain selain jenis kue. Nah variabel yang lain apa Nanta selain kue dadar sama apem? Tepung sama gula pasir Bu. Tepung, oke berarti tepung, gula pasir itu kita masukkan di sini di kolom ya. Nah kita masukkan di sini. Ini tepung. Kemudian yang di sebelahnya adalah gula pasir. Ini gula. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya nih. Nah, tepung untuk bikin kue dadar dibutuhkan berapa kilo? Oh, pakai gram ya. Berapa gram? Tepungnya ya Bu. 20 Tepung 20. Kemudian Iya. di gula pasirnya untuk kue dadar 10. Oke. Nah, kemudian di kue apem tepungnya butuh berapa? 50 gram.
50 gram. Oke. Kemudian gula pasirnya butuh 5 gram. 5 gram. Oke, jadi nah berarti sekarang kita tinggal bikin syaratnya. Berarti syaratnya itu ke bawah. Nah, persamaan pertama adalah syarat dari persamaan tepung ya. Nah, persamaan tepung itu berarti 20X ditambah 50Y gitu ya. 50Y berapa udah kembali. 50Y. Nah, kemudian kalau permasalahan maksimum berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari apa lebih dari Nanta? Kenapa, Bu? Kalau permasalahan maksimum berarti tanda pertidaksamaan di syarat itu lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Kurang dari, harus kebalikannya ya, supaya soal kita jadi bisa dikerjakan gitu ya. Kurang dari berapa nih? Tepung itu 8 kilo. Nah, kok satuannya beda? Satuannya disamakan ya? Nah, dijadikan kilo. Nah, gitu ya. Satuannya harus sama. Gram-gram semua. Kemudian syarat yang kedua yang gula pasir. Berarti 10X ditambah 5Y. Nah, kurang dari, selalu kurang dari ya. Sama dengan berapa ini jadinya Nanta? 2000. 2000. Oke. 2000. Oke. Mengubah satuan jangan salah. Oke, kemudian apakah angkanya sudah kepakai semua Nanta? Udah kayaknya, Bu. Sudah ya. Oke, berarti kita syaratkan yang ketiga itu adalah membuat kue dadarnya itu minimal 0. 0 itu berarti nggak bikin. Jangan pernah negatif. Nah, kemudian kue apemnya juga jangan pernah negatif. Nah, ya sudah, ini syaratnya udah jadi. Model matematika kita udah jadi ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan. Adakah pertanyaan? Apa sudah jelas? Sudah jelas? Apa belum jelas? Silakan kalau mau bertanya. Ya, apa? Mau tanya. Itu nanti yang 300X sama 500Y itu buat terakhir ya? Itu kan fungsi tujuan. Terakhir kalau kita udah jadi gambarnya. Ini baru model ya. Oke, makasih. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini kita lanjutkan nih. Kita menyelesaikan ya. Sebentar, ini saya hapus dulu semua ya. Saya buang-buangin semua. Ini saya tempel di sini tadi croppingan saya. Nah, sekarang kita akan Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nih. Syarat kita udah jadi. Kita enter ke bawah aja deh, biar satu halaman ya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kita gambar gitu kan. Nah, sekarang kita gambar. Dari sini ya, syarat ini dulu yang kita gambar. Nah, gambarnya itu berarti kita memakai ini. 2X plus 5Y sama dengan, nah kita bagi jadi 800 ya. Oke. Nah ini biasanya kalian Bu nanti menentukan skalanya itu loh yang nggak bisa. Caranya gini, ini kan 0 ya X-nya. X-nya 0, berarti 80 dibagi 5 berapa? 400. Salah, Bu. Berapa? 16. Ya, 40 dibagi 5 itu 4. Berarti 4 kali 4, 16. Oke. Kalau Y-nya 0. Y-nya 0 nih, berarti 40 ya? Iya. Gampang kalau ini saya nggak nanya. Oke. Kemudian garis yang kedua itu adalah 2X bagi 5 ya. Sederhanakan aja biar gampang. Bu, kalau saya nggak pakai sederhana, pakai aslinya boleh nggak? Boleh aja. Bagi 5 nih. Berarti
500 bukan? 400 ya? 400 ya? 400. Oke. Nah, kemudian kita buat Maaf, ya apa? yang di sebelah kiri bukan harusnya 800 ya? Sebentar ya. 800 ya? Oh iya, kurang. Oh, pantesan. Jadi di sini kurang 0 ya? Bener nggak? Udah bener sekarang? Aurelius? Bener? Oke. Udah, Bu. Oke. Nah, ini X ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 400. 0, ini 400. Kemudian kalau yang Y-nya 0 nih, Y-nya 0 tutup aja nih, berarti 200. Oke, nah. Gambarnya di sebelah sini aja ya, kecil aja. Nggak usah besar-besar. Nah kan, kebiasaan. Jangan ditiru ya, kebiasaan Bu Helen tuh suka nggak bener. Ada garis lurus, ambil garis yang nggak lurus. Nah, jadi ini adalah Y, ini 0, ini X. Nah, paling besar 400 X dan Y. Ya udah, kita bikin aja nih. Ini 200, ini 400. Nah, jadi deh. Jadi skalanya seperti itu ya. Yang penting kita tahu nih ini berapaan nih gitu. Berarti ini tadi 200, ini 400 sekian. Nah, begitu. Jadi nggak usah yang benar-benar harus rinci gitu, nggak usah. Yang penting kalian menggambarnya nggak peot-peot, kemudian skalanya ya perkiraannya benar gitu ya. Udah, pasti benar. Kemudian di sini 0,160. Nah, ini kan tadi 200 nih. Berarti di sini 100 kan? Iya ya. Ini 100, berarti di sini nih. Hampir 200 kurang 40 lagi ya. Nah, ini titik yang pertama. Kemudian sama 400,0. Nah, kita hubungkan dengan garis lurus nih. Ke sana. Ini garis yang pertama ya. Garis 1 dapat. Ini garis 1. Garis yang kedua sekarang 0,400 di sini kan. Ini 200 ya berarti. Ya. 200 di sini nih. Oke, jadi tinggal dihubungkan dengan garis miring ya, nggak apa-apa. Ini adalah 2. Garis yang kedua. Nah, kan tadi kurang dari ke dalam. Nah, ini daerah penyelesaiannya yang ke sini. Nah, kan langsung. Jadi pokoknya nggak usah harus melihat lagi yang acuan itu ya. Pokoknya kita udah otomatis nih kalau kurang dari pasti ke dalam nih. Nah, berarti kita dapat titik pojoknya nih. Ada 1, ada 2. Kita misalin karena yang 0,0 kan nggak mungkin ya. Jadi kita ambil aja A di sini nih. A di sini, B di sini nih. Pokoknya perpotongan antara dua garis itu adalah titik pojok. Ini adalah C. Nah, kita dapat 3 titik ya. Nah, eliminasi tinggal 1 nih. Titik B itu karena perpotongan antara dua garis miring-miring, itulah yang kita eliminasi gitu ya. Sebentar saya cropping dulu. Ini di Word tapi coretannya bukan ketikan ya. Nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Ini copy. Saya hapus dulu ya. Saya buang dulu. Nah, saya tempel di sini. Oke. Kemudian gambarnya udah ada. Berarti kita menentukan titik sudut ya. Kita pakai ini aja. Garis lidik, ya nggak? Nah, pakai garis lidik. Kan kalau uji titik pojok udah bisa ya. Pakai garis selidik. Siapa yang jadi garis lidik? Ya ini, fungsi tujuannya ini. Nah, ini. Fungsi tujuan kita jadikan garis lidik. Nah, sama dengan berapa nih? Mau sama dengan berapa? Egi? Kok Egi? Egi, suaramu, suara ibu udah dengar belum? Egi mulu ya. Ya udah, Brilian aja. Brilian. Kamu mau sama dengan berapa nih? Saya, Bu. Sama dengan berapa?
Yang mana Bu? Maaf, suaranya agak nge-lag. Oke, ini yang garis lidik nih, pakai garis lidiknya. Yang fx, y sama dengan 300x plus 500y ini disama dengankan berapa? Kamu mau ambil angka berapa nih? Berapa? Ambillah angka yang habis dibagi 300 sama habis dibagi 500. Brilliant. Berapa? Maaf Bu, ini saya nge-lag atau suara Ibu yang agak putus-putus Oh, ya Bu? oke, sebentar. Kenan, suara saya terdengar nggak? Saya sih kedengar jelas, Bu. Oh, kedengar kok. Brilliant. Sekarang udah jelas, Brilliant? Oh, dia yang nge-lag. Oke lah. Ya sudah. Aurelius, kamu mau ambil berapa angka berapa nih? 1.500 bisa nggak Bu? 1.500. Oke. Nah, kita coba ya. Sekarang kita ambil nih. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Ini menjadi dibagi berarti 3x plus 5y sama dengan 15 ya. Oh, kalau ini kecil banget nanti. Brilliant. Ini kan 200-an nih. Tambahin nolnya aja ya. Tambahin 0. Oke. Tambahin 0. Berarti di sini 150 ya. 150 bagi 3 berapa? Masih oke lah ya. Masih oke. Nah, sekarang kita gambar nih. Kita gambar, berarti ini kita buat tabelnya dulu nih kalau masih bingung. X, Y. Nah, sekarang kalau X-nya 0. X-nya 0 berarti 150 bagi 50, 30 ya. 30 aja masih kecilan nih. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0. Berarti 50 ya. Oke. Nah, kita gambar di sana nih. Kita gambar di sini. Sebentar. Ini kayak gini aja deh. Nah, biar kelihatan gambarnya, nggak usah bikin baru ya. Nah, ini dia. Kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 30 nih. Ini tadi 200 di sini. Ini 100 di sini nih, 100. Berarti 50 di sini. Nah, 30 di sini ya. Ini 30. Nah, kemudian yang 50, ini 100 di sini. 100 berarti 50 di sini. Nah, ini 50. 50. Oke, kemudian kita hubungkan dengan garis lidik kita. Nah, ini dia garis lidik kita. Karena yang ditanya maksimum berarti ini dorong ke kanan, ke atas ya. Nah, nanti pasti yang kena garis lidik kita yang terakhir adalah di titik B pasti. Nah, ini kita bikin garis sejajar lagi. Ini garis salah, andu. Nah, ini pasti titik B inilah yang terakhir kena ya. Nah, ini adalah titik maksimumnya. Ini adalah max. Maka kita ya udah pakai titik B aja, kita eliminasi, dapat koordinatnya, baru kita masukkan ke fungsi tujuannya. Begitu ya. Nah, ini saya cropping dulu. Apakah jelas membuat gambar garis lidik? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, Ya, apa? Jadi Ya, apa? dulu. Coba dulu. oke Bu. Itu kalau misalkan kayak gitu berarti minimumnya 0. Makanya nggak ditanya,
Kalau pertanyaannya menanyakan minimum, pasti salah soalnya. Oke? Paham? Oke. Sil? Yap. Oke. Yuk. Tapi kalau Tadi siapa? secara gambarnya kayak gini, berarti yang dilihat yang paling bawah kan? Ya. Oke, kasih Bu. Ya. Tadi siapa mau tanya? Bu, saya masih bingung Ya. kenapa harus gambar kayak satu lagi yang di atasnya itu. Oh, maksudnya digesernya ke sana gitu loh. Iya, Bu. Itu tadi supaya apa? Kita tahu bahwa maksimumnya ada di mana, memastikan sebenarnya maksnya nanti terakhir yang kena itu di mana sih gitu. Karena kan tadi bisa jadi gambarnya nggak akurat gitu kan, miring-miringnya. Nah, kalau misalnya Bu, saya tetap takut nih gambar saya itu kan skalanya suka nggak bener, apalagi ribuan tuh, ratusan. Buat skalanya itu loh gimana, karena kan beda skala itu miringnya jadi beda. Nah, kalau kalian masih bingung, itu gini aja. Sebentar, kita ini tadi persamaan garisnya apa ya? Ini adalah saya pakai warna yang beda deh, hijau ya. Ini tadi persamaan garisnya, gradiennya adalah berapa nih? Ini kan tadi 400 ya. 400 ini, kita lihat ke sana deh. Persamaan garis yang pertama adalah yang ini nih. Ini ya, 2X plus 5Y sama dengan 800. Gradiennya adalah min 2/5 ya. Oke, min A per B. Nah, kita tulis di sini. M-nya adalah min 2/5. Nah, kemudian garis yang ini nih. M-nya berapa? Garis yang kedua kita lihat ya. Garis kedua kita adalah yang 2X plus Y sama dengan 400. Berarti M-nya adalah min 2 ya. Nah, kita tulis di sini. M-nya adalah min 2. Oke. Satu lagi garis selidik kita, gradiennya. Kita melihat gradiennya ada di antara atau di mana gitu. Garis selidik kita, M-nya ternyata adalah sama dengan min 3/5 ya. Min 3/5. Untuk memastikan apakah benar di titik B. Nah, perhatikan. Halo, ternyata saya hilang ya. Suara saya sudah terdengar? Priscilla? Sil, dengar? Dengeran, Udah, Bu. Bu. Lumayan, Bu. Sip, kita ke sini. Nah, tadi gradien ya. Tadi saat saya menjelaskan gradien tadi dengar ya? Masih dengar? Oke, saya ulang nih. Ini M-nya tadi adalah min 2/5 ya. Min 2/5. Nah, kemudian yang garis kedua ini adalah, ini M1, ini M2. M2 kita itu adalah tadi min 2 ya. Oke, kemudian garis selidik kita punya gradien. Garis selidik. Saya pakai GS. Adalah dari sini nih. Min 3/5 ya. Min 3/5. Nah, perhatikan kita analisa dari gradiennya aja nih. Siapa yang paling kecil? Min 2 itu lebih kecil dari, nah ini min 2/5 sama min 3/5 itu lebih kecil yang mana nih, Fik? Deo. Min 2/5 sama min 3/5 itu paling yang lebih kecil yang mana, Deo? Min 3/5, Bu. Ya, berarti ini min 3/5. Kemudian lebih kecil dari min 2/5. Nah, perhatikan min 2 itu milik siapa? M2. Kemudian min 3/5 itu siapa? Miliknya garis selidik. Garis selidik. Min 2/5 itu miliknya siapa? M1. Nah, perhatikan. Kalau garis selidik itu ada di tengah,
Berarti pasti perpotongan antara garis 1 dan 2 itulah penyelesaiannya. Paham? Paham, Bu. Oke, apakah ada yang belum jelas? Ini antisipasi kalau misalnya kalian takut garis lidiknya itu nggak akurat gitu ya. Cara ngeceknya pakai gradien. Danti jelas? Sabrina jelas? Saya jelas, Bu. Oke. Saya juga, Bu. Oke deh. Sip. Berarti ini saya ini dulu ya. Saya cropping lagi nih. Ada catatannya. Daripada diketik ulang ya. Cropping aja nih. Dah. Permisi Bu, saya mau nanya. Boleh. Saya masih Yuk. bingung kalau pakai cara garis lidik ini itu B-nya itu nilai maksnya juga, saya masih bingung cara nentuin kalau B-nya itu nilai maksnya. Ini belum selesai. Kalau pakai cara nih. ini ya Bu. Ini belum selesai Ken. Ini kita baru memastikan bahwa pasti titik B ini yang maksimum gitu. Sebentar, ini saya jelasin lagi di bawahnya sini. Nah ini saya hapus dulu supaya coretannya enggak. Nah, sebentar, gini. Jadi kan tadi saya bilang kalau dia permasalahan maksimum. Ini kan tentang maksimum nih, kita mau cari maksimum ya, kan keuntungan pendapatan maksimumnya, ya kan? Nah, berarti dari gambar ini, dari fungsi tujuan ini kita jadikan garis lidik ya. Nah, garis lidik mula-mula kita, kalau kita mengubah fx, y itu jadi seri 15.000 nih, maka garis lidik kita masih di bawah nih. Padahal kan maksimum, karena maksimum, maka garis lidik ini kita harus geser ke atas. Temukan dengan arsiran terakhir. Ya pasti di sini nih, ya kan? Nah, ketemunya di titik. Nah, kemungkinannya adalah titik B. Nah, kok bisa Bu kalau gambarnya miring-miring? Nah, makanya dicek pakai tadi ini. Pakai gradien. Nah, kita cek pakai gradien. Pertama kita lihat nih gradien dari garis syarat kita tadi berapa? Nih garis pertama kita gradiennya -2/5. Garis kedua kita adalah -2. Kemudian garis lidik kita ternyata -3/5. Nah, kita lihat nih angka-angkanya. -2 itu ternyata lebih kecil dari -3/5, lebih kecil dari -2/5. Nah, -2 itu siapa? Dia adalah M2. -3/5 itu siapa? MGS. Kemudian M1 berapa yang -2/5 tadi? Nah, perhatikan. Kalau M2 itu lebih runcing. Kemudian M1 itu lebih landai. Nah, MGS itu ada di antaranya. Oh ya udah, berarti perpotongan inilah yang jadi maksimumnya. Apakah nangkep tadi Ken? Mana Ken? Saya yang nanya Bu, Gavi, tapi nanya siapa? Yang nanya tadi siapa? saya Bu Riel. Gavi. Oke. Karena saya tadi masih bingung karena kayak di mata saya kayak abstrak banget gitu Bu, tapi sekarang udah mulai sekarang paham. udah mulai paham. Oke. Jadi Saya kalau nentuin misalnya, Max ngertinya pakai cara yang X yang Y-nya dimasuk-masukin itu Bu. oke. Ya. Tapi kayaknya ini lebih cepat caranya. Memang karena kita jadi nggak usah, kalau ini miringnya banyak nanti eliminasinya banyak kali gitu ya kan, kita nggak efisien waktu. Nah, karena kita udah tahu ini titik B max-nya, nah baru kita sekarang mencari koordinat titik B nih. Koordinat titik B berapa ya? Kita eliminasi. Oh, sebentar. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita eliminasi koordinat titik B. Koordinat titik pojok B. Nah, caranya adalah eliminasi garis 1 dan 2 karena titik B melayang ya. Nah, kita eliminasi. Nggak bisa di cropping deh. Ya udah, saya pakai X aja. Copy X. Tadi persamaan yang pertama adalah apa tadi? Mana? 2X plus 5Y. 2X plus 5Y sama dengan
berapa tadi? 800. 800. Oke, garis yang kedua itu adalah apa tadi? Mana tadi? 2X. Oh, ini tinggal min aja nih. 2X. Alah, lupa lagi. Y. Plus Y sama dengan 400. Oke, nah ini dua garis ini kita eliminasi karena udah 2X, 2X ya. Kita kurang. Nah, ini habis. Berarti ini 4Y. 4Y sama dengan 400. Oh, Y-nya 100 nih. Dapat Y-nya 100. 100. X-nya berapa? X-nya adalah berapa nih? Masukkan yang bawah ya. 100, 300, 150 ya. Nah, kalian aljabarnya harus cepat gitu ya ngitungnya ya. Oke, ini saya berarti dari sini titik B adalah koordinatnya, jangan ketuker ya, X dan Y-nya. Kalau ketuker nanti jadi salah hasilnya. 150,100. Oke, nah inilah yang kita substitusi ke fungsi tujuannya tadi ya. Nah, jangan lupa proses ini. Setelah dapat titik sudutnya, jangan lupa mensubstitusikan ke fungsi tujuannya. Kemudian nanti kita simpulin. Nah, ini saya cropping dulu. Kemudian kita tempel di sini lagi. Saya hapus. Tempel di bawahnya sini. Nah, kemudian kita substitusi langkah terakhir ya. Substitusi koordinat titik pojok kita ini ke fungsi tujuan. Nah, kita copy nih fungsi tujuannya. Copy. Masukkan ke sini. Nah, ini kalau ini langsung kalau garis lidik ya, langsung aja di satu titik pojok ya. Berarti 300 kali 150 ditambah 500 dikali 100. Nah, ya udah sama dengan berapa tuh? Sama dengan 150 kali 3 berapa? Kali 2 300. 300 450 ya. 450 tambah nolnya tambah nolnya 2 ya. Benar nggak nih? Saya dibantu. Kalau salah tambah 50.000 ya. Kok nggak dikasih titik sih, bingung ya. Benar nggak nih? Sama dengan 95 ya. Nah, oke deh. Nah, kesimpulannya jadi pendapatan maksimum penjual kue, pedagang kue ya. Pedagang kue tersebut adalah salah. RP jangan lupa ya, RP 95. Nah, begitu. Saat dia menjual kue apa tadi dadar sebanyak 150 biji dan kue apem sebanyak 500 ya 100 biji. Nah, seperti itu kesimpulannya. Apakah paham? Apakah jelas? Cara menjawabnya ya, cara membuat kesimpulannya juga. Jadi selalu mengacu ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa tadi? Berapakah pendapatan maksimum pedagang kue tersebut gitu ya. Nah, ya udah ini. Kita dapat 95.000 ternyata saat. Nah, jangan lupa nih menyebutkan saat di titik mana gitu. Kalau karena dia soal cerita berarti kita kembalikan lagi ke konteksnya. X-nya tadi apa? Oh, kue dadar. Y-nya tadi apa? Oh, kue apem gitu. Jelas ya? Oke, berarti kalau kita kembali ke soal soal nomor 6 tadi
pertanyaan Wiel atau siapa tadi ya? Nomor 6 ya. Sebentar. Nomor 6. Nah, ini tadi. Bu, yang maksudnya nomor 6 mengubah persenan dari ini gampang. Kalau kan ini kalian udah tahu ya. Dia mencapai maksimum itu di titik berapa ya, Sabrina? 5,17 benar nggak? Nomor 6. Maaf. Nomor 6, Sabrina. 5 atau berapa? 7,15. Oh, salah. Kebalik. Oke. 7,15. Nah, 7,15 kan kalian hitung persenannya itu 1,395% gitu kan? Nah, habis itu angka titik inilah yang kita pakai nih. Berarti 6/100. Atau kalau ada yang sudah menghitung dari awal nggak apa-apa, dikali 7, kan 7 juta ini kan? 7 juta kan? Nah, nolnya tambahkan nih, 7 juta. Kemudian ditambah 6,5%, berarti per 100, dikali 15 juta ya, berarti ya. Nah, nanti ketemu angkanya nih, kalau nggak salah sih dolar ya dia ya. 1.300.000, angkanya nggak kemana-mana kok. Nah, bener nggak nih? Nah, begini uangnya. Itu caranya ya. Apakah masih ada yang belum terjawab pertanyaannya tadi? Ardi terjawab ya? Oke. Rio tadi pertanyaannya terjawab, Rio. Pertanyaan GCR, Bu. Oke, Arwen terjawab? Terjawab, Bu. Oke, Misca? Oke, berarti semoga nanti lancar di ulangan minggu depan ya. Maaf Bu, Apa? itu 6/100 kali 7 juta sama 6,5/100 kali 15 juta. Karena dia kan konteksnya pembicaraan kita adalah nih 2 juta, ini 14 juta, juta semua nih satuannya, oke? Jadi dijutakan Itu ya. 7 juta sama 15 juta saya tadi kelewat Bu, karena putus-putus. Oh, ini nih gini. Jadi kan Dapat dari tadi mana? dari titik sudutnya nih. Jadi gini, ini persamaannya apa ya? 2.014.000, ini 15. Nah, kayak gini nih. Kita pindah ke sini ya, supaya lebih jelas. Ini saya bikin yang baru, sebentar. Ini bikin yang baru. Ini terlewat sedikit nggak apa-apa ya? Maksudnya Dari waktunya titik B ya, Bu? Hah? Dari titik B. Dari titik yang proses eliminasi itu ya, Bu? Ya, jadi kan gini, tadi X plus Y kurang dari ya? Oke, Bu, saya paham. Oh, oke, udah. Kalau udah paham. Sip. Masih ada yang mau bertanya lagi? Bu, Ya, apa? itu tadi kalau misalkan dia ditanya dalam bunga doang, hasilnya kayak udah langsung 7,15 saja atau harus kayak diubah dari awal gitu, Bu? Semuanya jadi. Diangkakan, nggak harus dari awal. Setelah kamu menghitung, mencari maksimumnya ketemu, nih 1, ternyata maksimumnya 1, kemarin udah benar tuh dapat 1,395%. Nah, kemudian diuangkan 1,39%, itu cara menguangkannya pakai titiknya. Nah, 6% dari 7 juta ditambah 6,5% dari 15 juta. Kan titiknya tadi 7,15 kan? Nah, kemudian dapat uangnya, ya udah uangnya itulah yang diambil. Nah, berarti bunga maksimumnya adalah 1.395 dolar saat dia menabungkan uangnya 5 juta di bank A dan 15 juta di bank B. Begitu? Terima kasih, Bu. Oke, ya, sama-sama.
Oke, jelas ya, paham ya?